Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin yang kami muliakan, yang kami hormati, Syekhana ad-da'i ila Allah Al-Habib As-Sayyid Alawi bin Ali bin Alawi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habshi matta'anallahu bitul hayatih ma'a tamam as-sihah wal afiyah, dan juga guru kita bersama Al-Habib As-Sayyid Ad-Da'i ila Allah Habibana Ridha bin Muhammad Al-Habshi matta'anallahu bitul hayatih ma'a tamam as-sihah wal afiyah. Para habaib, para kiai, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di sini di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di sini, yakni membaca dari ahadits Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan nikmat di atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Bagaimana tidak lisan kita, pendengaran kita penuh dengan cahaya ahadits Rasul. Diperdengarkannya dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kita di dalamnya, mendengarkan petuah-petuah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan nikmat yang tiada banding yang diberikan Allah SWT kepada kita semua. Terlebih nikmat ini tersambung pula kita dengan guru-guru kita yang mulia. Ini merupakan sambungan yang mana dimuliakan oleh Allah SWT. Kita dapat berkumpul dengan guru-guru kita, mengambil ilmu dengan guru-guru kita bersama, yang mana kesemuanya ini adalah rantai emas yang bersambung hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musalsalatan minhum asanidu akhtihim ila khairi mahmudin wa asyrafi hammadi. Kita di sini disambungkan oleh guru-guru kita. Guru-guru kita bersambung dengan guru-gurunya, yang mana semuanya bersambung hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abun yatalaqqa an abihi wa hakadha fayalaka min aba kiramin wa auladi. Maka dari ayah yang saleh, ibn saleh, ayahnya yang wali, ibn wali, langsung bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di sini Al-Faqir akan sedikit membawakan dari nasihat-nasihat mutiara yang disampaikan oleh Syekhna wa qudwatina ilallah Al-Habib Al-Imam Al-Arif Billah Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habshi. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan ilmu beliau, mendapatkan manfaat dari ilmu beliau. Amin, Allahumma amin. Di sini beliau mengatakan, Lillahil hujjatul balighah wan ni'mah as-sabiqah ala ibadihi an'am alaina awalan bi ni'matil ijad thumma bi ni'matil imdad thumma bi ni'matil irsyad. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang mana kita diwujudkan di muka bumi ini, sehingga dengan diwujudkannya kita ini, kita bisa bersambung dengan baginda Rasulullah. Kita dijadikannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat yang terbesar. Setelah itu kita diberikan nikmat al-imdad, yaitu nikmat kita diulurkannya dari Allah SWT berbagai macam uluran-uluran nikmat, yang mana kita disediakan sebagai berbagai macam kebutuhan kita oleh Allah SWT, dan semuanya itu adalah merupakan anugerah Allah SWT. Thumma bi ni'matil irsyad ja'alana min ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita
alhamdulillah dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada umatnya. Kita ini dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak mau kita ini celaka. Nabi Muhammad maunya kita selamat, maunya kita bahagia. Maka dengan perkumpulan semacam ini mengikatkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibahagiakan kehidupannya di dunia sampai di akhirat. Disehatkan semuanya, badan kita semuanya, dari keluarga kita semuanya, dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang selalu mendapatkan perhatian khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat yang begitu luas dari Allah Subhanahu wa taala, diwujudkannya kita, lalu semua kebutuhan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita ini banyak-banyak bersyukur, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Habib Ali mengatakan, "Syu al-arifin billah yataladzadzuna bi taatillah." Orang-orang arifin billah, mereka sangat menikmati ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana arifin billah adalah pilihan-pilihannya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, auliyanya Allah. Maka orang-orang pilihannya Allah pasti dibikin hidupnya bahagia. Tidak ada yang paling bahagia kehidupannya di muka bumi ini kecuali hanya auliyanya Allah, orang-orang yang dekat sama Allah. Maka sambungkan hati kita dengan para auliyanya Allah, orang-orang yang dekat sama Allah. Nah, bagaimana cara kita menyambungkannya kepada orang-orang yang dekat di sisi Allah, para arifin billah? Duduk dengan mereka-mereka, lazimi mereka, ikuti caranya mereka. Sebagaimana Habibana Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf radhiyallahu anhu wa ardah, beliau mengatakan, ikuti salafmu, walaupun dari segi sekecil apapun, ikut dengan salafmu, ikut dengan orang-orang soleh, ikut dengan para auliyanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dari segi berpakaian pun kita ngikuti mereka. Jangan sampai kita melenceng sedikit pun dari thariqahnya mereka, dari jalannya mereka, dari caranya mereka. Nah, ini penting ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kenapa bisa seperti itu? Para auliyanya Allah dicintai sama Allah. Karena para auliyanya Allah ini selalu dekat dengan Allah, mengerjakan hal-hal yang diperintahkan sama Allah, mengerjakan hal-hal yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang jadi dawuhnya Allah, apapun yang jadi dawuhnya Nabi Muhammad, sam'an wa ta'atan. Nah, kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka menelaah ilmu. Para auliyanya Allah itu adalah mereka orang-orang ahli ilmu. Bagaimana bisa tahu apa yang diwajibkan sama Allah, apa yang dituntunkan sama Nabi Muhammad kalau tidak belajar? Kalau tidak kita hadir di majelis-majelis yang seperti ini, majelis-majelis yang didengungkan di dalamnya nasihat-nasihatnya Nabi Muhammad, untayan-untayan mutiara Nabi Muhammad, ahadits Rasul. Nah, begitulah keadaannya auliyanya Allah SWT. Para auliyanya Allah adalah humul ulama. Mereka yang duduk di majelis-majelis al-khair, di majelis-majelis ilmu, sehingga apa? Mereka dimuliakan oleh Allah SWT dengan ilmu mereka. Dengan keberkahan ilmu mereka, maka mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Semakin banyak peneladanannya auliyanya Allah SWT itu kepada Rasulullah, semakin tinggi makamnya. Maka majelis yang seperti ini mengenalkan kita kepada baginda Rasul, dikenalkan oleh guru-guru kita. Guru-guru kita menyambung dengan al-masyayikhil kiram. Maka kita di sini alhamdulillah beruntung sekali bisa duduk di majelis Hautah ini, di majelisnya Habibana Ridha bin Muhammad Al-Habsyi. Nah, semoga kita tujuannya apa? Untuk bisa bersambung dengan guru-guru kita ke atas.
Oleh karena itu, kalau sudah kita bersambung dengan guru-guru kita, maka insya Allah Allah SWT meridhai kita. Nabi Muhammad ridha kepada kita, guru-guru kita ridha kepada kita, kedua orang tua kita ridha kepada kita. Nah, inilah jalannya Nabi Muhammad SAW. Yang dapat membahagiakan hatinya Rasulullah adalah ketika kita jalan di jalannya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita dengungkan terus setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Ma makna as-siratal mustaqim? Itu adalah jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, insyaallah kehadiran kita di tempat ini dapat membahagiakan hatinya Rasulullah. Orang-orang tua kita bangga kepada kita, orang-orang tua kita yang sudah di alam barzakh sana diberikan cahaya yang sempurna oleh Allah SWT, senang dengan hadirnya kita melihat anak-anaknya. Ya, insya Allah kita dijadikan anak-anak yang saleh. Insya Allah hadirnya ke dalam majelis ini menjadikan kita anak-anak yang birrul walidain kepada orang-orang tuanya dan berjalan di jalan yang salafun saleh, yang mana akan mendatangkan ridha-Nya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Al-Fakir tidak berpanjang lebar di sini karena sebentar lagi insyaallah kita akan mendengarkan nasihat-nasihat mutiara, nasihat-nasihat mulia dari guru mulia kita Al-Habib As-Sayyid Syekhna Al-Habib Alawi bin Ali Al-Habsyi. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan ilmu dan manfaat ilmu dari beliau. Ini yang mungkin bisa Al-Fakir sampaikan kepada antum semuanya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wa na'imil akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah.